yaitu yang akan saya bahas itu tentang definisi belajar, hakikat belajar, dan prinsip belajar. Definisi belajar. Apa sih belajar? Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperbuat. Artinya, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah melakukan pembelajaran jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Yang kita akan bahas selanjutnya yaitu belajar menurut para ahli pendidikan. Ada beberapa para ahli pendidikan yang mendefinisikan tentang teori-teori belajar. Yang kita akan bahas pertama yaitu menurut Saiful dan Aswan, belajar adalah perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Menurut Winkel, belajar adalah sesuatu aktivitas mental dan psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengolahan pengalaman. Yang ketiga, menurut Ernest R. Ricard, belajar diartikan sebagai proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dengan perubahan yang ditimbulkan oleh yang lainnya. Yang keempat, menurut Gagne, definisi belajar menurut Gagne merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda-beda dari individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa dengan itu. Belajar menurut para ahli pendidikan. Yang kelima, menurut Bell Gedler, belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan atau kompetensis, keterampilan atau skills, dan sikap atau attitude yang diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan. Yang keenam, menurut Neuhi Nasution, belajar adalah suatu proses memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil terbentuknya respon utama. Yang ketujuh, menurut Mo Surya, definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu proses perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu. Menurut Snell Belker, belajar adalah proses yang harus mencakup tingkah laku dari tingkat yang paling sederhana sampai ke kompleksnya, di mana proses perubahan tersebut harus bisa dikontrol sendiri dan dikontrol oleh faktor-faktor eksternal. Yang kita akan bahas selanjutnya yaitu tentang hakikat belajar. Apa sih hakikat belajar? Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pembelajaran, yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha seorang pendidik untuk membantu peserta didiknya untuk mencapai sebuah minat atau kebutuhannya. Yang akan kita bahas yaitu prinsip belajar. Apa sih prinsip belajar itu? Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapatkan sebuah motivasi belajar dan berguna bagi dirinya sendiri. Dan juga prinsip belajar dapat diartikan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Prinsip belajar secara umum dibagi menjadi 5, yaitu prinsip kesiapan atau red lines, prinsip motivasi atau motivation, keaktifan, keterlibatan langsung, dan juga balikan dan penguatan. Kesimpulan, dari berbagai definisi dapat disimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku, perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu dan tetap atau tidak berubah-ubah. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat dimiliki
atau diamati. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, perubahan perilaku tersebut dapat bersifat potensial. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman atau latihan dapat